Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang berkah ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di lapangan SMA 15 Kelurahan Sialamunggu, Kecamatan Tuah Madani ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 15 Pak Slamet, rekan kita juga ini selalu duduk bersama-sama kita, serta majelis guru, serta anak-anak Bapak putra dan putri yang kami cintai dan penerus bangsa yang kami banggakan. Selamat pagi. Terima kasih. Sebenarnya kesempatan ini kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah untuk mengundang kami ke acara agenda seperti ini. Banyak sebenarnya yang perlu kami sampaikan kepada siswa putra dan putri, khususnya yang bagi sekolah. Kalau dulu saya SMA itu kelas 3, sekarang 12 ya. Yang SMA duduk di bangku 12, kelas 12. Yang pertama khusus untuk yang putra ini, ya, perlu diingat dan disimak baik-baik. Mungkin adik-adik semuanya maupun putra maupun putri sudah melihat, sudah mendengar di medsos, baik mau di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, ya, kejadian-kejadian wilayah kita saja dulu. Kalau kami masih Polsek Tampan, kalau sekarang kita sudah pecah Tuah Madani dengan kecamatan apa namanya lagi? Tuah Madani kita satu lagi kecamatan apa namanya? Ya, Bina Widya, kita harus tahu. Ya, Pilpres, ya, ada dengar cerita begal, ada dengar orang dia membawa cuman di dompet itu tidak seberapa, tetapi meninggal dunia dia. Baru-baru ini kami menangkap pelaku itu di Purwodadi. Ya, jangan ketawa dulu, bentar dulu, ya. Pelakunya itu adalah kebanyakan anak SMA dan SMK. Ya, jadi adik-adik jangan berpikiran, oh kami Pak anak sekolah di bawah umur tidak ditahan. Salah. Sekarang ada namanya penahanan khusus lapas anak di bawah umur. Kasihan kita. Mungkin adik-adik dengar baru-baru ini yang dijambret di depan simpang lampu merah sampai Godang itu mati ibu-ibu itu. Sudah mati dipijak-pijaknya lagi ini. Pelakunya apa? Anak sekolah pelakunya. Kau sekolah di mana? Saya tidak sebutkan identitas sekolahnya. Di Tampan nih sekolahnya dia. Ya, jadi adik-adik pandai-pandai bergaul. Ya, kalau sudah terjebak di situ, habislah masa depan kita. Ngapa tuh Pak Babin? SKCK kalian tidak akan bisa diurus. Kalian daftar online, mutar-mutar aja online tuh. Karena nama kalian sudah masuk ke pihak kepolisian, khususnya intelijen. Sekarang semuanya sudah pada online. Ya, jangan salahkan orang, jangan salahkan guru yang menerima, jangan salahkan Pak Polisi. Kami mengurus SKCK saja nggak bisa. Bukan kami yang tidak bisa, komputer yang tidak bisa membaca. Mengapa begitu? Datanya sudah masuk. Sampaikan tuh adik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kami namanya pihak kepolisian ada namanya Cipkon, cipta kondisi. Setiap hari Minggu, malam Minggu tuh, ini ada nih, ya, yang mangkal-mangkal di depan stadion, ya, yang balap-balap di depan stadion, jangan harap Anda akan keluar. Siapapun orang tua kalian,
perintah langsung dari Bapak Kapolda itu, mau siapapun orang tuanya, apalagi namanya Gandar Pot yang prank-prank itu ya, kalau misalnya dia mengendarakan kendaraan jatuh dia sendirinya nggak apa-apa, orangnya nggak tahu apa-apa di panjatnya. Ini baru-baru kejadian security ini, angkat lepas sudah jadi panjatnya security, mati kena trotoar kepalanya pecah. Itu dia, kalau dia tuh nggak apa-apa. Ini orang lain yang menjadi mangsa, menjadi korban, meninggal dia, tinggal anak-anak dan istrinya. Siapa yang membiayai? Ya, jadi kepada adik-adik khususnya yang putra, bijaklah kita, pintarlah kita. Sia-sia kita SD, SMP, SMA, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara kita cuman kejadian pada saat itu, sulitlah kita mendaftar Akpol, Akmil. Apa gitu Pak Kabin? Kami yang menerbitkan SKCK-nya. Ya, Bapak menyampaikan ini bukan menakut-nakuti. Bapak tidak mau anak-anak Bapak ini depan ini terlibat, ya, terbawa-bawa, tidak mau. Habis harapan kita. Mengapa gitu Pak Kabin? Jangankan tamat SMA, S2, S1 aja banyak pengangguran, ya, karena Bapak ini hari-hari keliling, mutar-mutar. Pak Babin, ada loh orang kerajo, apa tamat Pak? Awak S1 ekonomi lah 2 tahun nganggur Pak Babin. Itu dia. Apalagi kita tamat SMA, bermasalah pula kita lagi. Ya, perlu ini Bapak sampaikan. Ya, terus juga yang perlu Bapak sampaikan kepada adik-adik, ini bukan berita hoax, bukan Bapak memojokkan tempat dan sekolah. Ya, mungkin ada di depan Bapak nih orangnya. Ya, ngumpul malam-malam di warung sana, ribut-ribut, datang Bapak. Kalau Bapak tidak memikirkan kamu anak SMA 15, masuk unsur pidananya itu, yang kelip-kelip memukul orang pakai helm itu di depan nih warung ini. Ya, Bapak tahu orangnya. Kalau Bapak tahan Glenn, buat LP dia yang Glenn pukul itu masuk Glenn. Bapak pertimbangkan juga. Ini siapa yang mendengar tertaat dia nih, tahu dia orangnya nih. Pak Ajen ini rupanya dia kemarin datang pakai preman rupanya dia. Ya, Bapak imbau jangan ngumpul-ngumpul. Ini baru-baru ini kejadian lagi nih, laporan dari warga Sekato. Pak Babin, apa tuh Bu? Apa tuh Pak RT, Pak RW? Anak SMA 5 Balai itu Pak Babin, jam sekolah juga sekolah Pak Babin, ngumpul tuh di bengko masjid tuh, mau rokok-rokok aja Pak Babin. Itu kami resah. Jangan. Ya, Bapak udah ingatkan nih. Ya, RW-nya melapor, RT-nya melapor, warganya melapor. Ya, jangan ngumpul-ngumpul. Karena mengapa adik-adik, ya kan, kadang-kadang manusia itu menerima laporan tidak langsung dicerna. Kalau dia menerima laporan aja, emosi yang terpancing, datang dia pemuda-pemuda, pap. Jangan. Ya, Bapak udah ingat ini, jangan. Udahlah, jam sekolah datang sekolah. Ya, terus yang untuk lalu lintas, ya, mungkin adik-adik dari ujung Cipta Karya sampai 15 ini sudah tahu kondisinya jalan. Ya, kami perangkat kelurahan, pihak kepolisian sudah berbuat dengan semampunya kami, swadaya masyarakat. Ini Bapaknya ada RT RW deh, tahu nih. Kami nyumbang, ya, kami patung-patungan, kami timbun jalan itu. Ya, kalau mungkin adik-adik sudah melihat berita di medsos, ya kan, bagaimana jalan Cipta Karya ini, sampai masyarakat sudah membilang tanah jalan ini akan dijual. Ya, jadi apa sakut tahunnya sama kami Pak Babin, jangan ngebut-ngebut berkendaraan di jalan lubang ini. Baru-baru ini ada kan
warga RW 32. Masuk lubang, terbentur, kepalanya pecah, meninggal dunia. Ini ada mungkin yang tahu nih. Ya, jadi Bapak tahu semuanya permasalahan yang ada di sini. Ya, gimana caranya kita biar nggak buru-buru, datang lebih awal. Ya, jangan masuk jam 7, kita datang keluar pergi dari rumah jam 7 kurang 5, ngebut lah kita. Yang paling terakhir ya untuk lalu lintas nih. Nanti ke depan yang disusahkan itu bukan adik-adik orang tua. Ya, ini pengalamannya ini ke keluarga saya nih. Jadi sekarang polisi tidak ada namanya sistem tilang manual, tilang di tempat. Namanya tilang. Ini bukan cerita nih, ini bukan sinetron nih. Jadi pada saat kita membayar pajak perpanjangan STNK, ya, dilihatlah di tilang itu ada pelanggaran di sana, tidak nampak gambarnya, tidak menggunakan helm, jam berapa, titiknya di mana, bayar itu dulu baru bisa kita membayar pajak. Pada saat membayar pajak baru taraso, ya, baru kita sadar, oh iya, oh tetangga dan patang yang memakai, mungkin minta sama tetangga. Satu pelanggaran 75.000, ya, 2 pelanggaran kemarin dibayar saudara saya 150.000. Saya bayar pajak itu nggak bisa, bang, apa tuh, ini nggak nih bang, tengok telepon foto sama keluarga tuh, iya ini anak saya, bayarlah dulu tuh, boleh Indomaret, boleh ke Bank BRI, baru bukti pembayaran tilang itu kita serahkan ke, baru dia bisa keluar printnya, baru keluar printnya pembayaran STNK. Ya, ingat tuh, memang polisi nggak ada sekarang, itu yang ada menyetopnya itu sekarang yang udah ada sertifikasinya, dibiarkan saja. Tembaknya kita tuh lagi di tebek godang tuh, mau jam sampai pagi pun tembaknya kita terus tuh, 5 kali lah, 5 kali 75, nggak sanggup bayar, 2 tahun ke depan nggak bayar pajak, kendaraannya apa namanya? Ya kan? Tuh dia, ingat-ingat tuh, mau pergi sekolah pakai helm, kan nggak nampak tuh layar kameranya itu. Ya, terus yang paling terakhir, ya, ini Bapak juga dari telepon juga nih, kemudian ada simulasi kantor camat Bina Media. Yang paling terakhir adalah kepada adik-adik yang akan mendaftar menjadi anggota Polri khususnya, maupun putra maupun putri. Ya, kalau tidak ada halang merintang ini kan Pilpres, ya, di akhir bulan 3, di awal bulan 4. Siapkan semuanya, ya, tidak ada namanya kita mencapai suatu tujuan itu yang instan. Adik-adik boleh percaya, ya, kalau anak polisi yang lulus, iyalah apanya polisi, ya kan? Tetapi anak kuli bangun yang lulus baru orang percaya. Mana orangnya Pak Kabin? Kalau kemarin misalnya Pak Epsek lagi mengundi saya bawa orang tuanya ke sini, tinggalnya di sini dia. Kalau adik-adik lewat SMK Muhammadiyah itu, ya, berarti kita kalau dari dalam sebelah kanan dia, ya, jangankan dia untuk menyogok, makan hari-hari dia payah. Siapa lagi Pak Kabin? Banyak contohnya. Ini saya cerita Salamunggu ini. Bagi nanti putra putri yang mau mendaftar dari Polri Salamunggu bakal jumpa sama Bapak. Apa itu Pak Kabin? PMK Bapak yang pegang. PMK itu apa? Nilai mental kepribadian itu Bapak pegang. Kalau kalian ada lapor-lapor nanti ngumpul-ngumpul, dengan harap PMK saya bantu. Tanya sama abang-abang kalian yang nanti
nanti kalau kalian Sepang Baru jumpa sama Babin Sepang Baru. Saya udah dapat foto-fotonya, tinggal saya japri di lantai babin-babin yang ada di wilayah masing-masing. Jangan harap PMK kalian. PMK itu adalah mental kepribadian, peminal yang akan periksa, propos yang akan periksa. Ya, mungkin itu ya, ini memang singkat tapi bermanfaat bagi adik-adik ke depan. Ini sudah bulan 1, 2, 3, 4 hitungan bulan ya. Bagi yang mau persiapkan silahkan persiapkan diri. Bapak sebagai babin di sini mendoakan ya, khususnya anak SMA 15 ini banyak yang lolos dan terpilih ya. Kalau dia lolos saja nggak ada gunanya, nanti kalau adik-adik tes bisa nampak tuh lulus dan terpilih, tapi dia lulus tapi tidak terpilih ya. Apa kuncinya Pak Babin? Persiapkan semuanya, jangan mau dipujuk rayu. Sini pangkat aku ini bisa menjamin, tidak ada. Yang menjamin adalah persiapan kita. Mengapa gitu Pak Babin? Namanya psikologi, sama nanti ada di ujian nanti itu. Main, kita main, titik-titik langsung keluar nilai 60 TNS, tidak memenuhi syarat pulang kampung. 61 ke atas MS, memenuhi syarat bisa ikut langkah berikutnya. Kuncinya apa? Belajar, persiapan ya. Mengapa gitu Pak Babin? Ya, karena itulah sekarang yang besar harapannya, peluang terbuka tiap tahun. TNI, Polri, anak bapak baru 5 kali gajian nih jadi anggota Polri. Maka itu bapak bilang tadi, kalau anak polisi mungkin adik-adik semua menyangka iyalah bapaknya polisi. Tidak, bapak persiapkan dia ya. Memang nasibnya mungkin jadi seorang bintara, 2 kali tes akpol sampai terakhir, 1 kali tes akmil sampai ke Kodam. Apa persiapkan terus, nasibnya menjadi bintara, kita syukuri. Kuncinya apa Pak Babin? Persiapan. Apalagi waktu 3 bulan ini latihan, jangan buat masalah. Kalau kalian bikin masalah dalam momen-momen orang mau tes ini, percayalah Bapak, jangan marah-marah nanti di Polresta ya, namanya tidak berputar-putar keluar SKCK itu. Sebelum mungkin saya tutup, ada yang bertanya 2 atau 3 aja, silakan bertanya ya. Masalah penerimaan, masalah, silakan bertanya ya, silakan. Ayo silakan, silakan. Ada misalnya yang mau masuk anggota bintara, sejabat bintara Polri, Akpol Polri, apa syarat-syaratnya ya, biar kita kasih tahu. Ayo, ada yang mau bertanya silakan. Ada ya, yang putih ada yang bertanya silakan. Ya silakan ya, itu dia bertanya. Ini kita suka kalau misalnya apa nih, pertemuan-pertemuan dan pertanyaan, jadi kita enak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Avianti Kamalu dari kelas 11A. Izin bertanya, ketika mendaftar di Akpol untuk wanita, bagaimanakah cara kita untuk wanita ini lolos dengan mudah? Karena dapat kita ketahui bahwa untuk lolos di Akpol itu wanita hanya 1 atau 2 orang, Pak. Ada lagi bertanya? Silakan bertanya tuh. Bagus. Ya, bagus. Ya, yuk. Ada yang lagi bertanya kira-kira? Yuk, yang putra yuk. Makasih pertanyaannya, ini dia yang paling enak ini. Ya kan? Sekarang apa kata pepatah itu? Kalau ingin punya cita-cita, carilah harapan yang paling tinggi. Ya kan? Keberhasilan yang kita raih itu berdasarkan dengan persiapan kita. Jadi pertanyaannya Pak Babin, kita singkat ini pertanyaannya kan, kalau Akpol ini, kalau di Polda Riau ini mungkin untuk putri ya kan 1, 2, putranya pun juga kadang-kadang paling banyak 5 ya kan. Kalau saya dapat informasi ya kan, maupun kota itu jumlah penerima yang diterima Polda Riau itu adalah rankingannya, jumlah kota itu nanti pas kita saat psikologi
makin banyak nanti psikologi yang MS, besarlah kota Polda Riau ini. Makin banyak yang kalah, kecillah kota Polda Riau ini. Bagaimana kita bisa gampang mudah untuk mencapai itu? Itu dia persiapan. Ya, persiapan semuanya. Tempat les yang benar, ya. Jasmani yang benar, ya. Karena tes jasmani Polri ini bukan asal berlari saja, ya. Kalian setel nanti jam 12 menit, karena Bapak dulu di Brimob, ya. Waktu Bapak di Brimob, Bapak juga termasuk panitia penilaian jasmani ini dulu. Jadi kalau kalian salah mencari instruktur, salahlah nanti pada saat kalian nanti melaksanakan jasmani itu. Main di stop buat 12 menit, kalian lari klik. Setahu Bapak, ya, kami pun dulu panitia jasmani ini, kami ada pelatihannya. Ya, namanya kita latihan itu punya interval ya. Pada saat menit keberapa langkah seperti apa, pada saat menit keberapa buang napas itu seperti apa, mengatur napas itu seperti apa, ya. Pull up yang benar itu seperti apa, nilai pull up yang benar itu, ya. Push up yang benar yang dihitung panitia nanti tidak akan mengkoreksi dia. Main 10, ya main. Tulis sendiri. Kalian capek-capek gini-gini aja, nggak dihitung, tidak ada gunanya. Apa gitu Pak Kabin? Banyak saya lihat pada saat saya panitia dulu di jasmani itu, 3 putaran digas semua, tumbang dia. 3 putaran itu lagi dihitung. Pull up, sit up, tidak bisa melanjutkan. Akhirnya apa? Kalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dan pemberitahuan. Ya, baik pada anak-anak kami semua, sebelum kita masuk ke kelas kita masing-masing, ingin saya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Bapak tadi di awal pembicaraannya, bahwa terkait masalah kedisiplinan. Ada informasi dari Bapak tadi bahwa ada pengaduan dari RW RT di seputaran sekolah kita. Itu kami dari pihak sekolah akan menindaklanjuti informasi itu. Mungkin kita adakan penertiban. Jadi motor-motor yang parkir di luar nanti akan kita tertibkan. Jadi mohon kepada anak-anak kami, tertibkanlah dirimu sebelum Anda ditertibkan. Parkir di dalam lingkungan sekolah. Siap parkir di lingkungan sekolah? Siap? Ya, kalau siap, kalau ada yang parkir di luar selain parkir yang sudah ditentukan, angin motor kalian jangan silakan pihak sekolah karena warga yang resah.